Halo Sobat Faura, bersama lagi dengan aku di podcast Fau Bersuara. Dan tentunya kali ini aku akan bahas tentang topik yang menarik banget, yakni susahnya jadi perempuan, antara stigma, standar ganda, dan solusi nyata. Halo Sobat Faura semuanya, selamat datang di podcast Faura, Fau Bersuara. Kamu akan mendengarkan cerita tentang pendapat, ide, serta gagasan mengenai hal edukatif, inspiratif, serta membantu meningkatkan pengembangan diri. Pernah gak sih kamu ngerasa dunia ini memperlakukan kamu beda cuma karena kamu perempuan? Ketika perempuan ingin memilih untuk mengakses pendidikan setinggi-tingginya, ada yang bilang, ngapain sih? Nanti laki-laki minder loh sama kamu. Pernah juga ketika aku bersuara, dipandang terlalu vokal dan cerewet. Sedangkan kalau laki-laki yang ngomong tegas, dibilang dengan istilah leader material. Tapi kalau perempuan, dipandang, galak banget ya. Ya begitu kenyataannya. Capek ya kalau semua hal dinilai dari standar ganda. Kalau kamu ngerasa semua itu berat, kamu tidak sendirian. Karena faktanya, menurut United Nations Women 2023 menyebutkan bahwa 70% perempuan di dunia pernah mengalami diskriminasi berbasis gender. Dan tentunya hal ini tidak terlepas dari berbagai stigma yang sering sekali kita hadapi. Antara lain, pertama, perempuan harus feminin. Yang kedua, perempuan yang ambisius dinilai terlalu keras. Ketiga, harus menikah cepat. Kalau enggak, nanti dicap enggak laku. Keempat, kalau jadi ibu tuh harus yang sempurna. Lalu, apa standarnya? Yang kelima, kalau memilih jadi ibu rumah tangga, seringkali dianggap enggak kerja. 6. Seringkali perempuan karir dinilai egois dan mengabaikan keluarga. Yang ketujuh, kalau perempuan beropini, berpendapat, bahkan bersuara, dianggap cerewet. 8. Kalau memilih jadi pemimpin, suka dianggap baperan. Yang kesembilan, kalau kamu terlalu mandiri, dianggap nggak membutuhkan laki-laki. Yang ke-10, sukses dinilai terlalu dominan. Jadi perempuan kayak diminta untuk jangan terlalu mengintimidasi banget. Bahkan kamu harus tahu nih, berdasarkan data dari International Labour Organization atau ILO 2024 menyebutkan bahwa perempuan masih menerima upah 20% lebih rendah dibandingkan laki-laki di pekerjaan yang setara. Bahkan, menurut United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO 2021 menyebutkan bahwa anak perempuan sejak kecil didorong untuk jadi pengikut dibandingkan menjadi pemimpin. Lalu menurut World Health Organization atau WHO 2022 menyebutkan bahwa 1 dari 3 perempuan mengalami pelecehan atau kekerasan verbal di tempat kerja. Dan yang lebih menyakitkan lagi, kadang yang bilang kita berlebihan itu nggak hanya laki-laki, tetapi justru sesama perempuan. Karena sejatinya ternyata budaya patriarki itu seperti udara. Kenapa? Kesannya nggak kelihatan, tapi kita hirup setiap hari. Bisa lewat iklan, lewat candaan, lewat komentar. Kapan nikah? Udah umur segini kok belum punya anak? Beserta hal-hal lainnya. Dan stigma itu harus kita hadapi. Tapi tenang, kita nggak harus menunggu sistem berubah dulu untuk bisa hidup lebih baik. Kita bisa mulai dari diri sendiri. Yang pertama, kamu nggak harus jadi perempuan yang paling sempurna,
tetapi kamu harus jadi perempuan yang selalu merasa bersyukur dan cukup atas diri kamu. Tapi jangan lupa untuk terus mengembangkan diri jadi lebih baik. Yang kedua, berani bicara dan edukasi diri. Kalau kita diam, stigma akan tetap hidup. Oleh karena itu, bersuaralah. Yang ketiga, bangun solidaritas sesama perempuan. Temukan lingkaran perempuan yang saling mendukung, bukan malah saling menjatuhkan. Yang keempat, rayakan pilihan hidup yang kamu pilih. Mau itu kerja kantoran, jadi ibu rumah tangga, jadi perempuan karir, bahkan jadi petani pun, semuanya valid dan kamu berhak memilih apa yang ingin kamu lakukan. Apapun yang kamu lakukan hari ini, aku berharap sebagai perempuan kita harus saling mendukung, dan buat laki-laki kita harus saling menghargai. Jadi bukan hanya menghargai sesama perempuan, tetapi kita juga harus menghargai laki-laki karena sejatinya kita setara. Lalu, apa stigma yang paling menyakitkan yang pernah kamu dengar sebagai seorang perempuan? Dan kalau nggak ada yang mau dengar, kita perlu bersuara.